Yang berikut prosedur pemeriksaan pasien dengan gangguan pemenuhan nutrisi. 1. Pemeriksaan kondisi saluran pencernaan. 2. Kesulitan menelan dan bising usus. Yang ketiga, pemeriksaan diagnosis pada anak dengan gangguan pemenuhan kebutuhan nutrisi. Yang keempat, pemeriksaan derium enema. Yang kelima, USG abdomen dan endoskopi. Prosedur pemeriksaan pasien dengan gangguan pemenuhan nutrisi. Yang pertama, endoskopi dilakukan untuk mengamati kondisi organ di dalam tubuh seperti saluran pencernaan, pernapasan, saluran kemih, dan rahim. Endoskopi dapat dilakukan untuk tujuan diagnosis, pemeriksaan, ataupun untuk menyembuhkan penyakit. Gangguan saluran cerna meliputi tukak lambung atau GRD, penyakit radang usus, radang pankreas, bantu empedu, sembelit kronis, dan perdarahan saluran cerna. B. Kesulitan melepas dan bising usus. Kesulitan menelan adalah kesulitan penyuluran makanan, minuman, maupun ludah dari mulut ke saluran pencernaan di bawahnya seperti esofagus dan lambung. Hal ini bisa membutuhkan waktu yang lebih lama dan usaha yang lebih keras. Proses menelan ada 3 tahap. Yang pertama, oral atau mulut. Yang kedua, faring atau tenggorokan. Yang ketiga, eksofagus atau saluran dari mulut ke lambung. Gejala keluhan, kesulitan menelan dari ringan, sedang, dan berat. Yang kedua, nyeri saat menelan atau minum atau menelan ludah. Yang ketiga, merasa makanan tersangkut di tenggorokan. Yang keempat, tersedak makanan atau minuman ada yang masuk ke saluran nafas. Kemudian makan yang sudah masuk keluar kembali. Kemudian makanan harus kecil, lunak, atau berair banyak. Penyakit penyebabkan kesulitan menelan adalah stroke, radioterapi, kanker mulut atau esofagus, pasca polio, penyakit Parkinson, pasca kecelakaan, benda asing di saluran pencernaan, kemudian usia lanjut. Pelayanan di rumah sakit, kasus kesulitan menelan, endoskopi, fungsi menelan dari mulut sampai saluran cerna, kemudian fotorongsen, fluoroskopi, kemudian CT scan. Bising usus adalah suara yang muncul di dalam area perut dan dapat didengarkan melalui stetoskop. Suara bising yang dihasilkan usus merupakan perpaduan dari bunyi, udara, serta pergerakan makanan cairan di dalam usus karena aktivitas peristaltik usus. Jarak antara satu siklus bising usus dan selanjutnya yang normal adalah sekitar 5-35 menit. Sementara itu pada anak-anak, obstruksi usus dapat terjadi karena yang pertama hernia, kemudian penyakit radang usus sepertinya penyakit Crohn, kemudian divertikulitis, kondisi ketika kantong-kantong kecil yang menonjol atau divertikula di saluran pencernaan mengalami peradangan akibat infeksi. Kemudian usus besar yang terpuntir atau volvulus. Kemudian gangguan buang air besar. Saat obstruksi usus terjadi, Anda mungkin akan mengalami beberapa gejala berikut ini. Yang pertama, mual dan muntah, kemudian nafsu makan menurun. Yang keempat, kembang. Yang kelima, nyeri atau kram perut yang parah. Kemudian pembekakan pada perut, diare, suara bising pada perut menurun, tidak bisa buang angin dan buang air besar. Kemudian pemeriksaan obstruksi usus yang ideal dapat dilakukan dengan melakukan tes serta prosedur berikut ini, yaitu pemeriksaan fisik. Pemeriksaan fisik menurut dokter akan bertanya tentang riwayat kesehatan pasien dan gejala yang dialami pasien dan melakukan pemeriksaan pada area perut dengan menggunakan stetoskop. Yang kedua, pemeriksaan laboratorium. Biasanya dokter juga akan menganjurkan Anda melakukan tes darah, tes urin, atau endoskopi.
Kemudian X-ray, selanjutnya dokter akan mengonfirmasi diagnosis obstruksi usus dengan melakukan rongsen perut. Kemudian CT scan, tes ini dilakukan untuk mengetahui gambaran usus yang tersumbat. USG, obstruksi usus yang terjadi pada anak-anak dapat dicari tahu melalui pencitraan USG. Barium enema. Barium enema merupakan prosedur medis dengan memberikan cairan khusus yang mengandung barium ke dalam dubur. Selanjutnya, pemeriksaan diagnosis pada anak dengan gangguan pemenuhan kebutuhan nutrisi. Pemeriksaan laboratorium yang langsung berhubungan dengan penusukan kebutuhan nutrisi adalah pemeriksaan albumin serum, Hb, glukosa, elektrolit untuk mendiagnosis apakah anak tersebut ada gangguan kebutuhan nutrisi atau tidak. Dubur cairan tersebut kemudian akan melapisi permukaan usus besar sehingga saat pengambilan rongsen dilakukan, gambar usus besar akan terlihat jelas. Prosedurnya, pasien diminta mengganti pakaian dengan gaun khusus dari rumah sakit. Kemudian pasien diminta untuk melepaskan kacamata atau perhiasan atau gigi palsu karena dapat mempengaruhi hasil pemeriksaan. Kemudian pasien diminta berbaring miring di atas meja pemeriksaan. Petugas medis melakukan rongsen terlebih dahulu untuk memastikan usus besar pasien sudah bersih. Kemudian bila pemeriksaan yang dilakukan adalah double kontras, udara akan dipompa bersamaan dengan cairan barium. Kemudian pasien akan diminta perubahan posisi beberapa kali sembari petugas medis mengambil gambar rongsen. Langkah ini akan memastikan agar keseluruhan usus besar sudah dilapisi oleh barium dan memudahkan petugas radiologi untuk menilai keadaan usus besar Anda dari berbagai posisi. Kemudian USG abdomen dan endoskopi. Ultrasonografi USG adalah prosedur pemindahan dengan menggunakan teknologi gelombang suara berfrekuensi tinggi. Tujuan USG adalah untuk menghasilkan gambar organ tubuh bagian dalam. USG endoskopi, awalnya pasien akan diberikan obat penenang atau bius lokal untuk mengurangi rasa tidak nyaman atau nyeri selama prosedur berlangsung. Dokter akan memasukkan alat endoskopi melalui mulut pasien dan didorong ke arah kerongkongan hingga ke bagian organ yang akan diperiksa. Sama seperti jenis USG lainnya, gambar akan ditangkap melalui gelombang suara dan akan terlihat di layar monitor.